warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan hidayahnya, dengan inayah dan qudrahnya, pada kesempatan subuh hari ini di pekan ketiga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini, sekaligus insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim seperti biasa, kajian fikih kitab Fathul Mu'in yang insyaallah kita melanjutkan materi bulan kemarin, bulan lalu, tentang pembahasan pembatalan sholat yang diantaranya adalah berkaitan dengan mahram atau yang tidak batal wudu apabila kita bersentuhan. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya, insyaallah mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ketua TKM yang kita sama-sama muliakan, wabil khusus kesepuhan atau tokoh masyarakat, tokoh agama Al-Muharram Ustaz Abdul Aziz, mudah-mudahan kita doakan pengurus TKM, wabil khusus Ustaz Aziz juga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan istiqomah membimbing kita dalam syiar agama Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Sakinah ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa taklim kita akan kita buka dengan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan segala hajat dan niat kita dalam rangka ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah kabulkan dan Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam binnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqdumuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا باسط يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا
محسن يا عبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا غفور يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا الله يا يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحي اجسادنا دائم حياتنا الى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا اخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان. Bapak Ibu sekalian jamaah masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu sekalian siapkan mushaf atau Al-Qur'an, atau kalau di adanya HP silakan nanti dibuka ya, sambil disimak, sambil diperhatikan, karena ini kaitan penjelasan terkait dengan mahram itu nanti ada kaitannya dengan ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala. Baik itu siapa saja yang tidak boleh dinikahi, artinya mahram, yang apabila mahram itu berarti tidak membatalkan wudu, kaitan yang sana. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh dinikahi atau bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti nanti batal wudunya. Yang kita sebut dalam bahasa fikih ajnabi.
Ajnabi itu kalau bahasa Sunda dengan orang lain, ya. Nah, itu bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Tapi saya akan mengulang kembali, ya, siapa tahu kemarin bulan lalu tidak ikut kajian, tapi kita akan berharap semoga jamaah Masjid As-Sakinah di lingkungan masjid ini senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti kajian yang diadakan oleh DKM yang sudah diprogramkan, dan kita juga mudah-mudahan bisa selalu mengajak, ya. Dengan mengajak itu mudah-mudahan hidayah Allah turun sehingga Allah ketuk pintu hatinya untuk diringankan langkah kakinya menuju masjid ini untuk mengikuti kajian-kajian setiap pekannya di Masjid As-Sakinah ini. Baik, saya ulang kembali, nanti baru di nomor terakhir atau pembatal dulu di nomor 4, ya, terkait dengan bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram, itu akan membatalkan wudu, ya. Nah, kemarin ada berapa Pak yang batal wudu? Coba lagi Pak, ya. Sebab-sebab pembatalan wudu yang pertama apa Pak? Ada yang masih ingat? Yakin ada keluar, ya, sesuatu dari kubur atau dubur. Kemudian yang kedua, hilang akal, ya, walaupun hanya sebentar, itu batal wudunya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan, ya, menyentuhnya dengan telapak tangan, ya, telapak tangan. Nah, nomor 4 ini bertemunya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang dua-duanya dewasa dan kategorinya ajnabi atau bukan mahram, orang lain, tanpa ada penghalang. Nah, ini guys bawahi, bersentuhannya kulit dengan kulit langsung. Kalau ada penghalang nggak batal walaupun dia bukan mahram, ya. Kulit kita ada pakai baju bersentuhan dengan kulit kita, pakai baju kulit perempuan lain karena kulitnya kayak gini. Nah, ini pakai baju berarti ada penghalang. Nah, itu tidak batal. Kalau kulit dengan kulit baru dia batal. Syaratnya dia ajnabi atau bukan mahram. Baik, terkait dengan nomor 4 ini kita akan buka sama-sama surat An-Nisa. Silakan buka surat An-Nisa di ayat 23. Yang ada WhatsApp silakan buka. Yang tidak ada bisa di HP, ya, HP-nya ada aplikasi Al-Quran, silakan buka. Nah, terkait dengan HP, ya, dengan alat komunikasi dengan HP ini, ketika HP ini dibuka aplikasi Al-Quran, maka dia posisinya menjadi Al-Quran. Kalau sudah ditutup lagi aplikasinya, berarti itu jadi HP. Ya, jadi kadang-kadang nanti kalau kita punya wudu, kalau tidak punya wudu, buka mushaf di Al-Quran di aplikasi, boleh apa tidak? Ya. Nah, itu nanti kita tidak membahas itu hari ini. Kita akan membahas sama-sama di surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka? Surat An-Nisa ayat 23 ini penjelasan atau perincian atau siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Artinya berarti mahram atau bukan mahram? Yang tidak boleh dinikahi perlu digarisbawahi oleh kita semua, Bapak Ibu. Muhrim dengan mahram serupa tapi beda. Muhrim itu kalau dilihat dari akar katanya dari ahroma, orang yang ihram. Ahroma yuhrimu muhrim, orang yang. Sedangkan mahram yang kita kenal mahram itu adalah
siapa saja orang yang tidak diboleh dinikahi. Kalau tidak boleh dinikahi berarti dia, kalau kita punya wudhu bersentuhan dengan mereka tidak batal, itu mahram. Ya. Jadi kalau dia muhrim bukan, salah apa benar kan dia? Bahasanya muhrim, salah. Muhrim itu orang yang mahram. Ya. Baik, kita ulang Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ayat ini menjelaskan tentang siapa saja orang-orang yang haram dinikahi atau mahram. Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian semua ummahatukum antan kiruhunna. Tafsirnya kebetulan saya bawa tafsir Jalalain. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian antan kiruhunna, yakni menikahi mereka, menikahi ibu. Tulisannya nanti kita gambarkan. Sekarang kita bacakan dulu tafsir. Satu berarti yang haram dinikahi atau mahram itu ibu, ya. Ibu haram kita nikahi. Berarti kalau haram itu mahram. Kalau mahram kita bersentuhan dengan ibu batal apa tidak? Tidak batal. Kemudian yang kedua, wabanatukum, anak-anak perempuan kalian. Kita nikah, punya anak, anaknya gadis perempuan, ya, perempuan. Sudah umur 17 tahun, sudah balik, bersentuhan dengan kita, batal atau tidak? Tidak, karena dia mahram. Nah, yang ummahatukum, yang ibu, wasyamalat al-jaddatu min kibaril abi wal ummi, yang ibu ini terus naik ke atas, ibunya ibu, nenek, buyut terus mulai sampai atas, ya. Kita kan mahram dengan ibu kita, dengan nenek kita mahram, dengan buyut mahram, terus ke atas dari jihad ibu, ya, dari jihad ibu terus ke atas itu berarti mahram. Ya. Atau dari jihad ayah, ya, atau dari jihad ayah kita punya ibu, nenek juga kan. Nah, kita mahram sama nenek ibu, terus sampai atas juga sama. Baik dari jihad ayah atau ibunya sampai atas itu mahram kita. Jadi kalau kita punya wudhu bersentuhan dengan mereka ini tidak batal. Ibu paham sampai atas, ya. Wa banatukum, anak perempuan, wa syamalat banatul auladi wa in safalna. Kalau anak perempuan ke bawah, kita punya anak perempuan, nikah, punya anak perempuan, apa statusnya? Cucu perempuan dengan kita nah, sampai bawah lagi apa namanya? Cicit perempuan dengan kita mahram, ke bawah terus, itu mahram kita, ya. Nah, ini untuk perempuan, anak perempuan. Wa akhawatukum min jihadil abi wal ummi awil ummi. Yang ketiga, saudara perempuan dari jihad bapak atau jihad ibu. Saudara itu bisa kakak, bisa adik, ya. Dari jihad ayah atau ibu, kakaknya perempuan, ayah kita, saudara ayah, ya. Saudara ayah itu berarti bisa adiknya ayah atau kakaknya ayah. Kita dengan adiknya ayah perempuan, bibi, ya, bibi, ya. Dari saya ngomongin langsung dua, ya. Jihad ayah, jihad ibu, dua-duanya punya adik. Adiknya ini atau kakak, ya, atau kakak dua kalau bahasa Sunda, bibi, aman, tulang, ya, kalau Medan.
Apa lagi bahasanya? Nah ini yang perempuan bibi kita atau tuan kita ini mahram dengan kita. Ya, ini mahram dengan kita. Jadi kalau kita punya wudu, salaman dengan bibi kita itu tidak batal. Wa ammatukum wa akhwatukum tadi saudara perempuan min jihatil abi. Sekarang ammatukum nomor keempat ya. Nomor keempat ini tadi sudah sekaligus paman ya. Kalau akhwatukum tadi bibi, wa ammatukum paman. Kalau paman tadi jihad ayah. Wa khalatukum, kemudian wa khalatukum akhwatul ummahatukum wa jaddatukum. Ini juga sama dari jihad ayah, kakek. Kalau kakek kita punya adik, adiknya perempuan. Nah kita dengan adiknya kakek haram, ya, mahram. Karena tadi nenek kakek kan masih satu keturunan, satu nasab. Jadi kalau mahram itu kan terbagi tiga. Yang menjadi mahram itu jadi tiga. Pertama karena nasab, kedua karena pernikahan, ketiga karena persusuan. Ada tiga ya. Nah, di dalam surat ini ketiga-tiganya langsung disatukan. Kemudian wabanatil akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Kita punya adik atau kakak. Kakak atau adik ini punya anak perempuan. Statusnya apa tuh? Keponakan. Keponakan kita mahram dengan kita, ya. Berarti kalau mahram tidak pada dulu, tidak boleh dinikahi. Ya. Tapi sekarang ada nggak? Sekarang kan luar biasa ya, alhamdulillah. Anak aja ibu maksain untuk berhubungan dengan anak gitu. Nah, ini karena mereka nggak ngaji, ya, jadi nggak tahu siapa mahram siapa bukan. Wabanatul ukhti, atau saudara kita perempuan, adik atau kakak kita perempuan punya anak perempuan, ponakan juga sama, ponakan dari saudara perempuan, itu juga mahram atau tidak batal wudunya. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Yang kedua, bahasan mahram itu terkait dengan ibu persusuan atau sepersusuan. Zaman dulu, zaman sahabat Rasul, bahkan Rasul sendiri ya, disusuin oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Zaman itu perempuan itu nyari menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu melalui dia kerja, tapi kerjanya menyusui anak orang. Ya, sekarang masih ada nggak? Masih ada, mungkin di kampung masih ada, ya, tapi mau apa? Udah jarang tapi sekarang kaitannya dengan zaman modern apa? Bang susu. Nah, nanti ya, ini bahasanya ini juga. Memang kalau sekarang kalau di bank susu air susu ASI itu ya, agak sulit menelaahnya, lumayan ya. Nah, ini juga hati-hati ya, kaum ibu terutama. Jangan sembarang jual ASI, jangan sembarang jual susu, jangan sembarang jual ASI. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita nikah dengan seseorang, tahunya dia sepersusuan, ya, batal nikahnya. Ya, tidak ada pernikahan dengan saudara sepersusuan. Jadi syaratnya sepersusuan ini dua. Pertama, usianya sebelum 2 tahun. Yang kedua, harus menyusui selama 5 kali dengan satu ibu, ya, dengan satu ibu. Jadi kalau yang sudah 2 tahun ke sana, sepersusuan, ya. Jadi pernah saya mendengar,
Ya, Pak, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar. Ada yang menyampaikan di televisi, ya, kalau suami melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menyusui, menyusul suaminya jadi mantan istrinya. Ada yang pernah mendengar? Ya, wah kalau kayak begitu repot ya. Mendingan saya nggak nikah, Pak. Ya, jadi sebelum 2 tahun anak ini menyusui sama orang lain, ibu orang lain. Nah, yang kedua harus 5 kali nyusui, harus 5 kali. Dia menyusui sama ibu A 1 kali, kemudian selesai. Menyusui sama ibu yang B, kemudian selesai. Ini sama ini gak dihitung 2 kali, tetap 1 kali. Jadi 5 kali itu harus dengan ibu yang ini. Ya, ini syaratnya doang. Sebelum 2 tahun 5 kali. Nah, itulah yang disebut sepersusuan. Anak sepersusuan ini, ya, ibu yang nyusuin anak ini menjadi mahram. Kalau syarat tadi sudah terpenuhi, ya. Jadi posisi anak yang menyusui sama ibu ini jadi seperti posisinya anak kandung, ya. Jadi saya analogikan seperti anak kandung. Dan nanti statusnya ini akan sama. Dia mahram dengan siapa saja, keturunan dari ibu susunya. Ya. Ibu susu ini punya anak kandung. Ini anak sepersusuan. Dengan ini jadi mahram. Ibu susunya ini punya adik. Adiknya perempuan, jadi paman. Dengan ini jadi mahram. Jadi posisinya nanti akan sama seperti anak kandung. Ya. Begitu runtuyannya atau urutannya terkait dengan anak sepersusuan. Ibu yang menyusui baik itu anak kandung atau anak yang disusuinya. Jadi ibu ini menyusui banyak, misalnya ada 3. Yang 3 ini jadi adik kakak, jadi mahram. Yang adiknya ini mahram punya saudara, ini jadi mahram juga. Ini panjang itu nanti. Ya, makanya kalau sekarang karena jarak ya, karena jarak tidak ada mungkin. Jadi kan kalau ini. Kalau sekarang ada gantinya, ya, support, ya, support gula. Tapi kalau yang ada asinya mendingan asi, ya. Itu lebih baik. Tidak ada asi yang paling hebat dibandingkan dengan asi ibu. Betul kan? Betul ya? Asi ibu pernah basi kan? Nggak pernah. Kalau kita beri support gula, kita keseduh, kita diamkan beberapa jam, bisa basi. Itulah hebatnya. Makanya Allah karuniakan perempuan itu, ya, keluar air asi untuk anaknya. Nah, itu luar biasa kehebatannya. Nah, itu diantara nomor berapa tadi? Ibu persusuan nomor 8. Nomor 9 saudara sepersusuan, ya, wa akhwatukum minallah. Kemudian yang ke-10 wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari perempuan kalian. Ibu dari istri kita, berarti mertua. Mertua itu bisa jadi mahram saat kita nikahin anaknya, ya. Ketika ijab kabul itu terlaksana, mertua adalah mahram kita. Kemudian warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum fa illam takunu dakhaltu bihinna fala junah alaikum. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ibu tiri. Ayah nikah pada istri kedua, ya. Istri kedua ini punya anak perempuan.
anak perempuan ini dengan ayah. Berarti posisinya ayah tiri, anak tiri. Ya, ayah tiri, anak tiri. Itu akan menjadi mahram ketika dia menikahi ibunya. Tapi di sini posisinya apabila sudah dakhaltum bahasanya, sudah didukul. Didukul itu disetubuhi. Ya. Jadi kalau ibunya, istri kedua ayah, sudah disetubuhi oleh ayah, maka anak perempuannya istri yang dibawa jadi beda. Istri kedua punya anak yang dari lain laki-laki, dari suami lain. Ya, ini anaknya perempuan. Ini tidak jadi mahram apabila dia dulu sudah dipersetubuhi. Kalau belum, boleh nggak ayah ini menikahi anak dia? Boleh kan? Boleh, tapi ini harus ceraiin. Jangan dua-duanya masalahkan. Istrinya tadi diceraiin, ini anaknya lebih cakep di sama ibunya. Ibunya diceraiin, kawinin anak, jangan dua-duanya. Ya. Nah, jadi dia bisa jadi mahram apabila sudah didukul atau sudah disetubuhi. Wa alailu addaikum alladhi min asladikum wa an tajma'u bainal ukhtayn. Yang berikutnya adalah menantu. Yang tadi mertua, sekarang menantu. Bapak punya anak laki-laki, nikah dengan si perempuan ini jadi mahram kita. Ya, ini menantu. Kemudian wahalailu abnaikum allati min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn. Sekarang posisinya kalau kita nikah dengan istri, kemudian istri kita punya kakak atau punya adik, berarti ipar ya, ipar kita perempuan, ipar. Nah, ini nomor terakhir ini, ipar itu dia ajnabi tapi posisinya sementara, karena sewaktu-waktu ipar ini boleh dinikahin. Ya, boleh dinikahin. Kalau bahasa Sunda mah, kalau ke kakak naik ranjang, ke adik turun ranjang. Ya, jadi boleh dinikahin kalau ya istri kita sudah cerai atau sudah meninggal istrinya. Punya kakak, punya adik, mau nikahin aja deh, naik ranjang, boleh. Syaratnya ini sudah cerai atau meninggal ya. Jadi walan tajma'u bainal ini larangan kalau mengumpulkan dua-duanya. Adik kakak kita nikahin adiknya, adiknya nikah lagi, dia datang cantik, nikahin lagi. Ini masih posisinya dia suami istri. Istri kedua kata iparnya atau adik iparnya, nggak boleh. Kayak tadi ya, nggak boleh satu ya. Kalau mau cerai dulu istrinya, nikah sama kakaknya. Jadi kalau yang terakhir ini posisi ajnabinya tadi ya maknanya sementara. Ini kita tetap batal wudhu kalau sama ipar ya, sama ipar batal wudhu karena dia tidak kalau sementara apa ini lawannya istiqomah abadan selamanya ya. Yang ajnabi itu yang harus selamanya ajnabi. Kalau ipar itu tidak selamanya, sementara ya. Jadi kita batal wudhu dengan kakak ipar, adik ipar, tetapi boleh dinikahin apabila sudah cerai atau meninggal istrinya. Jadi itu ajnabinya sementara. Yang nomor lain, yang dari nomor dari sebelum ini ipar ini ke atas itu abadan, selamanya dia akan menjadi mahram. Yang kedua, yang boleh dinikahi, Bapak Ibu sekalian, bukan surat Al-Ahzab ayat 50.
Kaitannya dengan pertanyaan yang kemarin dari Bapak siapa? Sepupu itu. Ya. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaik wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak. Surat Al-Ahzab ayat 50. Di situ ada perempuan-perempuan yang bukan mahram atau boleh dinikahin. Yang pertama adalah inna ahlalna laka azwajaka. Sesungguhnya kami menghalalkan kepadamu istri-istrimu allati ataita ujurahunna yang kamu berikan mas kawin kepadanya. Ya, istrinya ini maksudnya orang lain yang bukan mahram kita nikahi. Satu, dihalalkan, nanti boleh dinikahi. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaik. Kemudian wa banati 'ammika. Wa banati 'ammika, anak perempuan dari saudara laki-laki bapak. Anak perempuan dari saudara D. D ini perempuan. Iya, satu lagi. Saya ulangi, ini A. Ayah, karena dia punya istrinya. Ini yang B, dia juga punya istri. A dan B ini posisinya, statusnya adik kakak. Mau ini A itu adiknya atau kakaknya, baik itu B adik atau kakak. Yang A punya anak C, anaknya laki-laki. Yang B punya anak juga D, perempuan. Nah, dari A ke D ini posisinya apa? Keponakan. Keponakan tadi mahram atau bukan? Mahram. Kalau dulu berarti tidak. B dengan C mahram, keponakan sama. Kalau udut tidak baca. Nah, yang kemarin jadi pertanyaan adalah ini. Ya. Anak dari saudara laki-laki ayah. Anak ini ya, ini anak dari saudara laki-laki ayah. Jadi anak paman, simpelnya. Anak paman atau sebaliknya, ya, anak laki-laki dari saudara ayah laki-laki. Paman juga sama anak paman. Nanti kalau ini posisinya laki-laki itu perempuan, kalau dibalik juga sama nanti. Ini juga sama nanti kalau dibalik. Ini perempuan atau laki-laki adik kakaknya. Nah, kemarin kan yang dipertanyakan status C sama D itu, ini menganggap si D ini anak seperti anak kandung. Kalau peribahasa di adat itu seperti itu boleh silakan, tetapi dalam hukum tetap dia statusnya keponakan. Jadi dengan C ini dia sepupu. C ini sama D punya hubungan spesial yang sudah mau melanjutkan ke pernikahan. Ya, sudah saling jatuh cinta, sudah sudah saling cocok. Ternyata dia sepupu. Ya, ini sepupu. Di surat Al-Ahzab ayat 50, di situ ada saudara anak dari saudara laki-laki ayah yang kita sebut dengan sepupu. Ini sepupu ini C sama D statusnya
boleh menikah. Ya, boleh menikah karena dia bukan mahram. Jadi kalau ini sama D ini punya wudhu bersentuhan kulit batal. Ya, jelas Bu? Jadi surat Al-Ahzab ini menjawab pertanyaan kita yang bulan lalu bahwa sepupu ini boleh menikah. Ya, karena memang saya sampaikan kemarin juga mertua perempuan saya itu nikahnya dengan sepupu. Ya. Jadi ya dia sepupu, ya dia mertua atau mertua, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya hukum agama tidak boleh dikalahkan dengan adat biasa, tetap dia nomor satu. Tapi kalau memang ada pernyataan sekedar mengakui anak kandung, ya itu boleh. Tetapi kalau dalam hukum agama dia tetap antara sepupu ini bukan mahram ajnabi, boleh dinikahkan. Ya. Tapi kalau ini kan saya sudah gambarkan ini adik kakaknya laki-laki ya. Kemarin kan belajar laki-laki dua-duanya. Kita punya adik kakak nih, kita punya anak. Anak-anaknya kebetulan yang ini laki-laki, yang ini perempuan, saling mencintai, boleh gak menikah, ya. Tapi kalau si A ini nikahin ini nggak boleh, atau si B kalau ini anaknya perempuan ini juga kesini nggak boleh. Jadi kalau nikahin ponakan tidak boleh karena dia mahram. Ya, itu terkait dengan penjelasan sepupu. Jadi batal wudhunya kalau antar sepupu. Nah, terus yang ini sama ini, walaupun ini perempuan, anak, adik atau kakaknya dari ayah, yang perempuan ini kalau misalnya bertemu kan mahram tadi ya, kalaupun misalnya bertemu atau cara berpakaian ya itu sebaiknya tetap menjaga kehormatan, artinya berhijab ya, ditutup auratnya, karena boleh jadi karena sering bertemu walaupun dengan paman ya, dengan keponakan, setan itu kan datang dari segala penjuru. Khawatirnya nanti yang ini kejerumus setan ke sini, ini bahaya ya. Jadi dijaga. Walaupun anak perempuan kita dengan pamannya tetap menjaga kehormatan. Kemudian selain ini juga ada yang kita punya anak perempuan sudah gadis, ya, itu sebaiknya kita tutup auratnya agar apa? Nggak terjadi, ya, nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi setan itu datang dari segala penjuru, ada kesempatan dia datang, ya. Tapi tahu tidak, mudah-mudahan kita dijauhkan. Ya, sekarang fenomena peristiwa yang sekarang sudah luar biasa terkait dengan ini. Ya. Ada anak memperkosa ibunya, ya, dan lain sebagainya banyak. Jadi hati-hati, tetap yang namanya perempuan, marwahnya harus dijaga, kehormatannya harus dijaga. Ya, jadi ini penjelasan terkait. Nanti kalau dibalik juga sama ya. Kalau dibalik juga sama. Kalau yang ini perempuan punya anak laki-laki, yang lahir laki-laki punya anak perempuan, posisinya sama dia. Sepupu, ya, sini dijelaskan sepupu dari anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak. Sepupu juga. Yang kelima adalah anak perempuan dari saudara laki-laki laki-laki itu hadirin rahimani rahimakumullah terkait penjelasan
tentang siapa saja yang mahram atau yang boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi, dan ajnabi atau bukan mahram yang boleh dinikahi. Jadi di apa namanya dua surat tadi menjadi catatan ya. Nanti kalau lupa dibuka lagi surat An-Nisa ayat 23, surat Al-Ahzab ayat 5